Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilla Muharam. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sinyal conditioning dan sistem akuisisi data. Sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal ialah operasi untuk mengkonversi sinyal ke dalam bentuk yang cocok untuk interface dengan elemen lain dalam sistem kontrol. Jenis-jenis pengkondisian sinyal yang pertama, amplifier adalah komponen elektromagnetik atau elektronik yang meningkatkan arus listrik. Alat tersebut menggunakan mikrofon untuk menangkap suara di sekitar Anda dan mengubah menjadi arus listrik yang berfrekuensi dan terus-menerus berubah kekuatannya. Dalam suatu skema sistem instrumentasi, amplifier dilambangkan dengan simbol segitiga. Yang kedua, attenuation. Attenuation adalah suatu kondisi terjadinya pelemahan sinyal elektromagnetik radiasi yang diakibatkan semakin jauh jarak tempuh yang dilaluinya. Pada jaringan komputer, attenuation bisa diartikan pelemahan sinyal yang dihasilkan oleh akses point yang terjadi disebabkan faktor jarak yang semakin panjang. Yang ketiga, filtering device merupakan perangkat yang dapat menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentang frekuensi tertentu. Yang keempat, linearisasi adalah suatu perencanaan pengukuran mempunyai sejumlah pilihan karakteristik keluaran sensor terhadap variabel proses. Seringkali hubungan yang terjadi antara input dan output adalah tidak linear. Yang kelima, konversi. Konversi sinyal adalah adanya kebutuhan sebuah perubahan pengkondisian sinyal atau bentuk konversi suatu tipe variasi listrik menjadi yang lain. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem akuisisi data atau bisa dikenal dengan DAS, Data Acquisition System, merupakan sistem instrumentasi elektronik terdiri dari sejumlah elemen yang secara bersama bertujuan melakukan pengukuran, penyimpanan, dan pengolahan hasil pengukuran. Sistem akuisisi data juga dapat mengukur dan mencatat sinyal. Yang selanjutnya ada hal-hal terkait sistem akuisisi data. Ada 3, yaitu 1. Konverter adalah sebuah listrik atau perangkat elektromekanis untuk mengkonversi energi listrik seperti transformator, mengubah tegangan dari AC listrik. Ada juga istilah lain bisa merujuk seperti mesin listrik yang digunakan untuk mengkonversi salah satu frekuensi dari arus bolak-balik frekuensi menjadi lain. Yang kedua, ada sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus-menerus disebarkan melalui berbagai media transmisi. Yang ketiga, sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Yang selanjutnya ada peranan pengkondisian sinyal. Yang pertama, ada pengkondisian sinyal yang digunakan sebagai penunjang untuk transducer. Yang kedua, scanner dan multiplexer yang digunakan untuk menerima masukan sinyal analog dan menghubungkannya ke alat pencatat secara beruntun. Yang ketiga, pengubah sinyal atau signal converter yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk yang dapat diterima oleh pengubah analog ke digital. Yang keempat, pengubah analog ke digital atau AD yang digunakan untuk mengubah tegangan analog menjadi bentuk besaran digital yang sesuai. Yang kelima, perlengkapan tambahan yang terdiri dari instrumen-instrumen untuk memprogram sistem dan pengolahan data digital. Yang selanjutnya ada analog to digital converter atau ADC, adalah sebuah rangkaian elektromagnika yang dapat mengubah besaran analog menjadi besaran digital. Pada setiap sensor berbasis mikrokontroler diperlukan adanya rangkaian ADC untuk mengubah sinyal yang diterima oleh sensor
untuk menjadi besaran digital agar sinyal dapat dikonversi dan terbaca oleh mikrokontrol. Yang selanjutnya, kecepatan sampling terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kecepatan sampling, yaitu suatu ADC yang menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second. Yang selanjutnya yang kedua, pencuplikan sampling adalah konversi suatu sinyal waktu kontinu menjadi suatu sinyal waktu diskrit yang diperoleh mengambil sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Yang ketiga, sampling pencuplikan adalah suatu proses pengambilan data sinyal kontinu analog untuk setiap periode tertentu per detik yang nantinya akan diubah ke sinyal diskrit. Yang selanjutnya ada pengkodean, adalah proses mengubah suatu besaran tertentu ke dalam bentuk lain yang dikenal. Proses pengkodean pada ADC yaitu untuk menetapkan bilangan binar tertentu pada tiap tingkatan kuantitas. Yang terakhir yaitu ada AC dan DC. AC adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sedangkan DC adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah arah. Pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif. Saya ambil contoh dari diagram ini. Ini contoh diagram yang AC. Kan di penjelasannya AC itu berubah-ubah ya, dan bolak-balik arusnya. Seperti ini, bolak-balik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dan berubah-ubah. Jadi saya ambil contoh dari lampu rumah ya. Jadi si lampu tersebut misalkan si diagram ini naik, si lampu itu akan nyala. Kalau si diagram ini turun ke tengah, maka si lampu tersebut akan mati. Kalau si diagram ini turun ke bawah, maka si lampu tersebut akan menyala. Terus saja bolak-balik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada DC. Berbeda dengan AC. Kalau DC di penjelasannya si arus tersebut tetap tidak berubah-ubah. Contohnya seperti gambar ini. Jadi si arusnya misalkan ada di plus. Jadi si arusnya tetap aja di plus, gak berubah-ubah gitu. Misalkan ada si arusnya ada di minus. Si arusnya tidak akan berubah-ubah, tetap aja di minus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.